Prioritas bangunan ketika naik ke TH7. Halo guys, balik lagi di channel Ngebrek. Pernah nggak sih ketika habis upgrade TH, kalian bingung bangunan apa dulu yang harus dibangun? Nah, di sini aku akan memberikan rekomendasi prioritas bangunan yang harus dibangun ketika naik ke TH7. Tapi sebelumnya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari channel ini. Oke, langsung saja ke rekomendasinya. Oke, bangunan yang menjadi prioritas pertama ketika naik ke TH7 adalah tembok dan jebakan. Tembok dan jebakan bisa dibangun dalam waktu yang bisa dibilang instan dan biaya yang murah, bahkan gratis. Oleh karena itu, tembok dan jebakan menjadi bangunan yang menjadi prioritas pertama ketika naik ke TH7. Ketika naik ke TH7, Aula Pahlawan menjadi bangunan yang menjadi prioritas kedua untuk dibangun. Ketika Aula Pahlawan dibangun, kita dapat membuka hero pertama kita, yaitu Raja Barbarian, yang dimana Raja Barbarian ini menjadi pasukan paling penting ketika menyerang base lawan. Selain itu, Raja Barbarian juga dapat digunakan untuk melindungi desa kita ketika diserang. Meskipun memerlukan waktu yang cukup lama untuk dibangun, Aula Pahlawan tetap layak mendapatkan prioritas kedua untuk dibangun di TH7. Camp tentara menjadi bangunan dengan prioritas ketiga untuk dibangun. Hal ini karena camp tentara dapat menampung lebih banyak pasukan ketika kita ingin menyerang desa lawan, sehingga mempermudah kita untuk memperoleh jarahan dari desa lawan. Di urutan prioritas keempat, ada bangunan pertahanan seperti meriam, menara pemanah, mortir, pertahanan udara, dan Tesla tersembunyi. Selain mempersulit dan mencegah penyerang untuk mengambil jarahan desa kita, bangunan pertahanan juga dapat memperkuat desa kita ketika menghadapi penyerang saat perang klan. Di prioritas terakhir ada bangunan sumber daya, seperti pengobor eliksir hitam dan penyimpanan eliksir hitam. Bangunan sumber daya aku tempatkan di prioritas terakhir bukan karena tidak penting, tapi karena bangunan yang sudah disebutkan sebelumnya jauh lebih penting. Jadi, aku tempatkan bangunan sumber daya di prioritas terakhir. Oke, itu dia guys, urutan prioritas bangunan yang akan dibangun ketika naik TH7. Urutan yang aku sebutkan tadi hanyalah sebatas rekomendasi dan opini belaka. Tidak ada keharusan untuk mengikuti prioritas yang kusampaikan. Jika kalian punya rekomendasi urutan bangunan prioritas untuk dibangun di TH7, silakan komen di bawah. Sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.